Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita diberikan kemudahan, diberikan kesempatan untuk kembali menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah itu kita lanjutkan dengan duduk bersama dalam majelis ini, dalam majelis yang mudah-mudahan termasuk dalam majelis yang disebut oleh Rasulullah SAW, di mana kata beliau, jika sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat akan menaungi majelis itu dengan sayap-sayap mereka sebagai bukti bahwa mereka ridha, mereka senang dengan apa yang dilakukan dalam majelis tersebut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa dalam majelis kita kali ini insyaallah kita akan mulai memasuki pembahasan tafsir surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah yang merupakan surah yang paling familiar, ya, paling akrab dengan kehidupan kita umat Islam, karena setiap hari kita diwajibkan untuk membacanya di dalam sholat-sholat kita, sehingga insya Allah tidak ada seorang muslim pun yang mungkin bisa melupakan surah Al-Fatihah. Ya. Kalau surah-surah yang lain mungkin kita kadang-kadang lupa, tapi insya Allah kalau surah Al-Fatihah kita tidak melupakannya. Dan tentu saya juga mengingatkan diri saya dan juga kita semua di awal pertemuan kita subuh hari ini untuk bisa bersabar, sama-sama bersabar, ya, mengikuti kajian tafsir ini, yang kita berharap Allah Subhanahu wa taala juga memanjangkan usia kita untuk bisa menyelesaikan kajian tafsir ini. Ini tafsir surah Al-Fatihah dalam buku yang saya pegang ini pada halaman 15. Saya mau lihat ujungnya berapa halaman. Dan tafsir atau halaman terakhir yaitu tafsir surah An-Nas itu halaman 1544. Ya. Jadi kira-kira berapa tahun bisa selesai? Ala kulli hal, kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan berkah dalam hidup kita sehingga bisa menyelesaikan kajian tafsir kita. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sebagai awal dari kajian surah Al-Fatihah ini, Ibnu Katsir Ad-Dimashqi rahimahullahu taala menyampaikan beberapa pengantar ya. Jadi saya bawa jemaah ini dari pengantar ke pengantar ya. Sekarang kita masuki pengantar pembahasan surah Al-Fatihah. Ada beberapa poin yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Yang pertama terkait dengan beberapa nama yang diberikan untuk surah Al-Fatihah ini. Kata Ibnu Katsir, yuqalu laha Al-Fatihah. Surah ini dinamai surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu artinya pembuka. Ya, maka kita ada Muhammad Al-Fatih, ya, Sultan Turki Utsmani yang pertama kali membuka Konstantinopel, ya, yang hari ini kita kenal dengan nama Istanbul. Jadi nama aslinya sebenarnya Muhammad Ats-Tsani, Sultan Muhammad Ats-Tsani, Sultan Muhammad kedua, tetapi karena dia berhasil membuka dan menaklukkan Konstantinopel, maka biasa dipanggil juga Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih itu artinya sang pembuka, ya, atau sang penakluk. Ya. Jadi surah ini disebut Al-Fatihah. Kenapa disebut surah Al-Fatihah? Pertama kata Ibnu Katsir, karena Fatihatul Kitabi khattan, dia adalah surah yang membuka Al-Quran, mengawali Al-Quran secara tertulis, ya. Bukan secara turunnya, tetapi secara tertulisnya. Karena kalau secara turunnya itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi disebut Al-Fatihah karena dia yang membuka Al-Quran secara tertulis. Wa biha tuftatahul qira'atu fi shalawat. Dengan surah Al-Fatihah kita juga mengawali bacaan di dalam salat. Jadi itu nama yang pertama, Al-Fatihah. Nama yang lainnya adalah Ummul Kitab, ya, Ummul Kitab, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi hadis ini juga sekaligus menyebutkan beberapa nama dari surah Al-Fatihah. Rasulullah SAW bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ummul Quran, wa Ummul Kitab, wa Sab'ul Mathani, wal Quranul Azim. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kata Nabi SAW, itu adalah Ummul Quran, ya, Ummul Quran, wa Ummul Kitab. Ini kurang lebih maknanya sama, ya. Induknya Al-Quran, induknya Al-Kitab. Was-sab'ul mathani, ini juga nama lain dari surah Al-Fatihah, yaitu As-sab'u al-mathani, ya. 7 ayat yang sering diulang-ulangi. Kemudian sudah berapa namanya? Al-Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran, As-sab'ul mathani. Kemudian Al-Fatihah juga di dalam hadis biasa disebut dengan as-salah. Bagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, qassamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku telah membagi salat, ya, qassamtu shalah, aku telah membagi salat antara aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan hambaku menjadi 2 bagian. Ya, yang dimaksud dengan salat di sini bukan salat yang kita kerjakan, tapi yang dimaksud di sini adalah surah Al-Fatihah. Ya, karena itu surah Al-Fatihah juga biasa dinamakan sebagai as-shalah. Kenapa bisa kita simpulkan itu?
Ya, karena kelanjutan hadisnya mengatakan fa iza qala al-'abdu, apabila sang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah akan mengatakan hamidani 'abdi, hambaku telah memujiku, dan seterusnya. Ini hadisnya cukup panjang. Nanti mungkin akan kita singgung pada pembahasan berikutnya. Jadi ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan as-shalah dalam hadis ini adalah surah Al-Fatihah. Ulama juga mengatakan, ya, kenapa surah Al-Fatihah disebut juga as-shalah atau dinamakan juga dengan as-shalah? Kata Ibnu Katsir, fasummiyatil Fatihatu salatan li'annaha syartun fiha. Jadi surah Al-Fatihah itu dinamakan salat karena dia merupakan rukun daripada salat. Tidak sah salat kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Kemudian nama lain dari surah Al-Fatihah ini adalah Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah. Nah, ini sudah populer ya. Nah, sekarang banyak ruqyah dan bekam. Nah, tapi beda ruqyah dengan ru'yah. Ya, karena ini biasa orang tidak bisa bedakan. Kalau ru'yah itu biasa kita pakai ru'yatul hilal, ya, melihat bulan itu ru'yatul hilal. Tapi kalau ruqyah itu dengan qaf, huruf qaf tengahnya, itu adalah yang biasa dibacakan kepada orang yang sakit, ya, atau orang yang kesurupan. Nah, surah Al-Fatihah ini juga sebagian ulama menamainya dengan Ar-Ruqyah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Bukhari, ketika Abu Sa'id meruqyah, ya, seorang pria, maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Sa'id Al-Khudri, wa ma yudrika annaha ruqyah. Jadi ketika Abu Sa'id membacakan surah Al-Fatihah untuk meruqyahkan orang itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa ma yudrika annaha ruqyah. Ya. Dari mana engkau tahu bahwa surah Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Ya. Jadi itu beberapa nama daripada surah Al-Fatihah. Ya. Kemudian jumlah ayatnya, kata Ibnu Katsir, adalah 7 ayat. Ya, tidak ada perbedaan pendapat terkait jumlah ayat daripada surah Al-Fatihah. Makanya namanya tadi juga, nama lainnya adalah As-Sab'u Al-Masani. Jadi 7 ayat yang diulang-ulang. Ya. Dan basmalah menurut Ibnu Katsir adalah ayat yang berdiri sendiri di awal surah Al-Fatihah. Jadi basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, itu tidak termasuk dalam surah Al-Fatihah. Dia adalah ayat yang independen, ayat yang berdiri sendiri, sebagaimana kata Ibnu Katsir, kama huwa inda jumhuri qurra'il Kufah, sebagaimana pendapat jumhur atau mayoritas ulama qiraat atau qurra dari Kufah, dan pendapat sekelompok sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama lainnya. Ya, artinya ini isyarat kepada kita bahwa ada pendapat lain, ya, yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk dalam 7 ayat surah Al-Fatihah. Ala kulli hal, kita tidak terlalu berpanjang lebar di situ, ya, karena nanti kalau panjang lebar di situ, ya, tidak tahu kapan selesainya 1500 halaman. Baik. Kemudian di sini Ibnu Katsir menyinggung juga limadza summiyat ummul kitab. Ya. Ya, tadi sudah disinggung kenapa Al-Fatihah itu disebut juga dengan ummul kitab, ya, induknya Alkitab, induknya Al-Qur'an.
Imam Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan di dalam awal kitab tafsir dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan wa summiyat ummul kitabi li'annahu yubda'u bi kitabatiha fil masahif wa yubda'u bi qira'atiha fis shalah. Tadi sudah kita sebutkan bahwa disebut ummul kitab karena Al-Fatihah itu digunakan untuk mengawali penulisan dalam mushaf dan digunakan sebagai awal bacaan dalam salat. Itu satu pendapat ya, atau satu pandangan. Pandangan yang lain mengatakan surah Al-Fatihah dinamakan Ummul Kitab innama summiyat bidzalik liruju'i ma'anil Qur'ani kullihi ila ma tadammanathu. Jadi Al-Fatihah disebut Ummul Kitab, induknya Al-Qur'an, karena semua makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an itu merujuk kepada apa yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Jadi di sini dinukilkan pendapat Ibnu Jarir bahwa orang-orang Arab itu, ya, orang-orang Arab itu biasa menamai, ya, sesuatu yang mengumpulkan banyak hal di bawahnya, ya, atau sesuatu yang didahulukan, diprioritaskan, itu orang Arab biasa menyebutnya dengan sebutan ya. Inilah yang mungkin juga diadopsi ke bahasa Indonesia menjadi ibu kota. Ya. Jadi sesuatu yang dia yang dikedepankan, dia yang menyatukan banyak hal, itu dalam bahasa Arab biasa disebut dengan ya, atau yang kita terjemahkan dengan ibu, ummun, ya, ibu. Ummul Kitab, Ummul Qura. Ya, itu kemudian kemungkinan besar itulah yang menginspirasi bahasa Indonesia kemudian menjadi ibu kota, ibu jari. Kenapa disebut ibu jari? Hah? Ibunya jari, ya. Wallahu alam. Tapi mungkin dianggap itulah jari yang paling yang mana ibu jari, Kak? Yang ini ya? Ya? Jadi itu kata Ibnu Jarir bahwa orang Arab biasa menamakan, ya, hal-hal yang apa istilahnya yang dikedepankan, hal-hal yang menyatukan banyak hal itu dianggap disebut sebagai ummun, ya. Maka kata Ibnu Jarir juga di sini fataqulu lil jildatil lati tajma'ud dimag, sehingga dalam bahasa Arab kita menyebut, ya, kulit, ya, atau bagian kepala yang membungkus atau meliputi otak itu disebut dengan ummur ra's. Ummu ar-ra's. Ummu itu ibunya, ar-ra's itu kepala. Jadi ini disebut apa? Ummu ar-ra's, ya, kata Ibnu Jarir At-Tabari. Begitu juga panji yang biasa dibawa oleh pasukan dalam pertempuran, ya, yang menyatukan pasukan dalam pertempuran itu juga biasa disebut ya, dalam bahasa Arab. Karena itu Makkah juga katanya disebut sebagai Ummul Qura, ya, disebut sebagai Ummul Qura. Kenapa? Karena dia diprioritaskan, ya, diutamakan dibandingkan seluruh tempat yang ada di dunia ini. Ya, sekarang juga, ya, kalau yang sering online, ya, kita sudah sering baca juga tentang penemuan-penemuan atau kesimpulan-kesimpulan terakhir tentang Makkah sebagai pusat bumi. Nah, kita sudah percaya bahwa Makkah itu sebagai pusat bumi sebelum kita baca penelitian atau apapun statement-statement dari orang lain, karena kita sudah percaya dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan menyebutkan Makkah sebagai Ummul Qura. Jadi itu terkait nama surah Al-Fatihah.
Kemudian terkait keutamaan surah Al-Fatihah ini, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala meriwayatkan dalam musnadnya dari Abu Sa'id Ibnu Al-Mu'alla radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Kuntu usalli," saya pernah salat, "fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil saya. "Falam ujibhu," namun saya tidak menjawab atau memenuhi panggilan Rasulullah SAW itu, hatta shallaitu, sampai saya menyelesaikan salat. Selesai salat, fa'ataituhu, aku pun mendatangi Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan, "Ma mana'aka an ta'tiyani?" Apa yang menghalangi engkau untuk mendatangiku atau untuk menjawab panggilanku? Qultu, maka aku menjawab. Siapa yang menjawab? Abu Sa'id Ibnu Al-Mu'alla. Dia menjawab, "Ya Rasulullah, inni kuntu usalli." Wahai Rasulullah, terjemahan bebasnya, mohon maaf, saya tadi sedang sholat. Maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat ini, "Alam yaqulillahu ta'ala," bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan panggilan Allah dan Rasulnya jika ia memanggil kalian lima yuhyikum, untuk sesuatu yang dapat menghidupkan kalian." Jadi ini adab orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Jadi apa yang diajarkan oleh Rasulullah kemudian ini adalah sesuatu yang yuhyikum, yang akan menghidupkan kalian. Ya. Jadi ajaran Rasulullah SAW itu akan menghidupkan kita. Menghidupkan apa? Kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan rohani. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabat ini, "La u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an." Sungguh aku akan mengajarkan kepadamu surah yang paling agung di dalam Al-Quran, qabla an takhruja minal masjid, sebelum engkau keluar meninggalkan masjid ini. Qal, maka sahabat Abu Sa'id Ibnul Mu'alla mengatakan, fa akhadha biyadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengambil tangan saya. Falamma arada ay yakhruja minal masjid, maka ketika beliau ingin keluar dari masjid, qultu, saya berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka qulta, sesungguhnya Anda telah mengatakan tadi, la u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an, bahwa sungguh aku akan mengajarkan kepadamu surah yang paling agung di dalam Al-Qur'an." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, ya, alhamdulillahi rabbil alamin." Ya, saya akan mengajarkan kepadamu surah yang paling agung di dalam Al-Qur'an, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ini juga, hadis ini juga menguatkan bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan ayat dari Al-Fatihah, karena ketika Nabi mengajarkan kepada Abu Sa'id Ibnul Mu'alla, beliau tidak memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, tapi beliau mengawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Nabi SAW, hiya sab'ul mathani, dia adalah 7 ayat yang akan selalu diulang-ulangi, wal Qur'anul azim alladzi utituhu, dan dia, wallahu alam, mungkin maksudnya adalah dia mencakup makna semua Al-Quran yang diturunkan atau yang diberikan kepadaku. Ya, jadi ini salah satu
hadis yang menunjukkan keutamaan surah Al-Fatihah, di mana di dalam hadis ini secara jelas, tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut surah Al-Fatihah sebagai a'zamu suratin fil Quran, sebagai surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Kemudian hadis lain yang menunjukkan keutamaan surah Al-Fatihah adalah hadis yang tadi sempat kita singgung, hadis yang di mana hadis ini menunjukkan bahwa nama lain dari surah Al-Fatihah itu adalah As-Salah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Man shalla salatan lam yaqra fiha ummul Qur'an fahiya khidajun." Ya, siapa yang salat, mengerjakan salat lalu tidak membaca Ummul Quran, ya, yaitu Al-Fatihah, maka fahiya khidajun, maka salatnya itu akan terputus, ya, ghairu tamamin, tidak sempurna. Ini diulangi oleh Nabi SAW sebanyak tiga kali. Lalu kemudian Abu Hurairah melanjutkan mengatakan, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," sungguhnya aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Allahu azza wa jalla," Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, jadi ini namanya hadis apa? Hadis qudsi. Jadi kalau kita nanti baca buku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, titik 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu artinya dia hadis qudsi. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini? Qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku telah membagi salat itu antara aku, kata Allah, dengan hambaku menjadi 2 bagian. Wa li 'abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala, maka apabila ia, sang hamba itu, membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Allah tidak mengatakan apabila hamba itu membaca bismillahirrahmanirrahim, tapi Allah mengatakan apabila hamba itu membaca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah rabbul alamin, Allah akan mengatakan hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala, dan apabila sang hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah akan mengatakan asna alayya abdi, hambaku telah memujiku. Ini kadang-kadang terus terang saya sendiri sering kesulitan untuk menerjemahkan. Karena kita akui atau tidak, bahasa Indonesia ini memang tanpa bermaksud merendahkan bahasa kita, tapi bahasa Indonesia ini memang dalam beberapa kasus tertentu sangat miskin kosakata, sehingga coba sekarang saya mengatakan alhamdulillah, Allah mengatakan hamidani abdi, saya tidak punya pilihan selain menerjemahkan ini dengan mengatakan hambaku telah memujiku. Kemudian pada ayat yang kedua Allah mengatakan asna alayya abdi, saya juga tidak punya pilihan selain mengatakan hambaku telah memujiku, atau mungkin kalau kita mau variasikan, hambaku telah menyanjungku. Ya. Ya. Jadi ini kadang-kadang problem, ya. Fa iza qala, maka apabila sang hamba itu membaca maliki yaumiddin, qala Allah berkata majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku, ya. Wa qala marratan, dan dalam kali yang lain, ya, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawwadha ilayya abdi, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Fa idza qala, maka apabila sang hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan
hadza baini wa baina abdi. Inilah istilahnya garis pembagi. Kan tadi Allah mengatakan apa? Aku telah membagi as-shalah atau surah Al-Fatihah menjadi dua. Jadi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin itu bagiannya Allah. Kita memuji Allah. Ya. Jadi tadi Allah sebutkan hambaku telah memujiku, hambaku telah menyanjungku, hambaku telah mengagungkanku. Nah, kalau kita baca sudah masuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah Subhanahu wa taala, hadza baini wa baina 'abdi. Inilah istilahnya garis pembagi dua antara bagianku dengan bagian hambaku, wa li 'abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Maksudnya Allah akan berikan apa yang kita minta. Makanya setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu doa, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang yang dimurkai dan bukan jalannya orang yang sesat. Nah, kalau kita baca ini, qala Allah akan mengatakan hadza li 'abdi, ini untuk hambaku, ini bagiannya hambaku, ya, wa li 'abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ya, artinya Allah akan berikan apa yang kita minta. Jadi inilah maksudnya kenapa Allah mengatakan qasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Bahwa aku membagi surah Al-Fatihah itu antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian. Jadi hadis ini juga salah satu pelajaran pentingnya adalah mengajarkan kepada kita salah satu adab berdoa atau adab meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengawali permintaan dan doa itu dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilahnya kalau mau minta sesuatu jangan langsung ya Allah, saya mau kawin. Ya, gitu ya. Jadi awali dulu dengan memuji Allah, ya. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini surah Al-Fatihah mengajarkan kita tentang adab-adab tersebut. Ya, makanya ada juga sebagian ulama-ulama yang saleh itu bahkan kadang-kadang dia tidak sebutkan lagi permintaannya. Dia hanya puji saja Allah Subhanahu wa taala, ya, karena dia yakin ya Allah lebih tahu apa yang saya butuhkan. Ya. Jadi dia tidak sebut lagi saya mau ini, enggak. Pokoknya dia puji saja Allah Subhanahu wa taala terus. Ya. Seperti kisah yang pernah kita angkat di sini, kalau masih ingat, kisah pembuat roti dengan Imam Ahmad itu, ya, yang asal dia kerja rotinya ya subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi. Jadi dia bertasbih terus. Ya, sampai Imam Ahmad penasaran, bertanya kepada dia, mengatakan, saya penasaran, saya lihat Anda ini bertasbih terus sambil bikin roti, saya mau tanya, apa manfaatnya untuk Anda ini? Ya, apa manfaat yang sudah Anda rasakan? Ya. Dia katakan, ya, manfaat yang saya rasakan adalah hampir semua permintaan saya ini selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu. Apa yang saat itu? Saya sudah lama berdoa pada Allah untuk dipertemukan dengan Imam Ahmad. Padahal yang tanya dia ini Imam Ahmad. Baik, jadi ini keutamaan yang lain dari surah Al-Fatihah. Baik, kita cukupkan di situ pengantarnya, dan sekarang kita masuk tafsir al-isti'adzah. Ya, jadi tafsir al-isti'adzah. Apa itu al-isti'adzah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, di dalam Al-Qur'an, ya, di sini Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan 3 rangkaian ayat di dalam Al-Qur'an yang
menyebutkan tentang atau menjelaskan tentang perintah untuk mohon perlindungan kepada Allah, perintah untuk beristi'adzah. Rangkaian ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin." Ya. Punyailah sifat pemaaf, perintahkanlah pada kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Ya. Jadi jangan bati-bati orang bodoh. Ya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan apa? Mengatakan kalau saya berdebat dengan orang pintar, saya bisa kalahkan dia. Tapi kalau saya berdebat sama orang bodoh, dia yang kalahkan saya. Ya. Karena biasanya orang bodoh, ini masalahnya orang bodoh, kadang-kadang dia bodoh, tapi dia tidak tahu kalau dia bodoh. Jadi biasa dia kepala batu, ya. Nah, ini susahnya. Biar sudah dikasih dalil, selalu dia, tapi Ustaz, ada Ustaz bilang, ya, sudah dikasih dalil. Ya. Jadi itu Allah SWT mengatakan, "Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin." Milikilah atau gunakanlah sifat pemaaf dan perintahkanlah pada kebaikan, wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun, dan apabila engkau digelincirkan oleh syaitan, ya, atau ditarik oleh syaitan, maka fasta'idz billah, maka mohon perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu rangkaian pertama. Di situ jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fasta'idz billah, maka minta, mohon perlindunganlah kepada Allah dari syaitan. Itu pertama. Rangkaian ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah. Balaslah keburukan itu dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya. Nahnu a'lamu bima yasifun, kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan, ya, tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang agamanya. Wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad, Rabbi, wahai Tuhanku, a'udzubika min hamazatis syayatin, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun, dan aku mohon perlindungan kepadamu, wahai Tuhanku, ya, agar mereka tidak hadir atau tidak mengganggu. Ini rangkaian ayat kedua yang menyebutkan perintah untuk mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian yang ketiga juga ayatnya kurang lebih sama rangkaiannya, dan pada ayat ketiganya Allah mengatakan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Ya, sama tadi, dan apabila syaitan menarikmu, ya, atau ingin menggelincirkanmu, maka fasta'idz billah, maka mohon perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Katsir mengatakan tentang tiga rangkaian ayat ini, fahadihi thalathu ayatin laisa lahunna rabi'ah fi ma'naha. Ini adalah tiga rangkaian ayat yang tidak ada lagi rangkaian keempat yang semakna dengan ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Katsir, memerintahkan manusia, ya, untuk, ya, subhanallah, ya. Jadi dalam ketiga rangkaian ayat ini Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Katsir, menyebutkan dua jenis musuh. Yang pertama adalah al-aduwul insi, musuh dari kalangan manusia. Yang kedua adalah al-aduwus syaitani, musuh dari kalangan syaitan. Terhadap musuh dari kalangan manusia, Allah memerintahkan kita untuk istilahnya berbuat baik, ya, melembut-lembutkan diri dengan musuh yang dari kalangan manusia ini. Coba, khudil af, milikilah sifat pemaaf. Wa'mur bil urf, ajaklah, perintahlah pada kebaikan. Wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang bodoh. Jadi
menghadapi orang bodoh, Allah tidak mengatakan pada kita wadrib al-jahilin, pukullah, ya. Tinjulah orang-orang bodoh, tidak. Wa a'rid anil jahilin, tinggalkan saja, ya. Itu kepada manusia, musuh yang dari kalangan manusia. Tapi musuh dari kalangan syaitan apa? Fasta'iz billah, mohon perlindungan kepada Allah, ya. Kemudian rangkaian ayat yang kedua juga begitu kan? Allah mengatakan idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Ya, tolaklah keburukan yang dilakukan oleh manusia kepadamu dengan cara yang lebih baik. Ya. Tapi giliran bisikan syaitan apa? Waqul, katakan wahai Muhammad, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin, wahai Tuhanku, aku mohon perlindungan kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan. Tidak ada Allah mengatakan bersikap baiklah kepada syaitan, ya, ucapkanlah kata yang lemah lembut kepada syaitan. Ya, tidak. Untuk syaitan, untuk musuh dari kalangan syaitan, Allah bilang ista'iz, fasta'iz, mohon perlindungan. Tapi kalau dari kalangan manusia, maafkan, ya, bersikap dengan baik. Ya. Jadi ini kata Ibnu Katsir rahimahullah, untuk musuh dari kalangan manusia kita istilahnya ya'mur bimusana'atil aduwil insi. Kita diperintahkan untuk apa ya? Musana'ah itu ya artinya bersikap baik ya kepada musuh dari kalangan manusia. Ya, supaya apa? Apa tujuannya? Kenapa musuh manusia kita diperintahkan untuk bersikap baik, lembut dan lain sebagainya, supaya apa? Liyaruddahu anhu tab'ahu tayyibal asl ilal muwalah wal musafah. Supaya kita bisa membantu musuh kita itu kembali pada tabiat asalnya yang sebenarnya baik. Jadi tabiat asalnya sebenarnya apa? Baik. Tapi kalau syaitan tidak ada tabiat baiknya memang. 100%, ya, 100% memang dia syaitan itu memang makar, ya, musuh. Jadi tidak ada gunanya dibaik-baiki, ya. Nah, jadi itu hikmahnya, ya. Karena kata Ibnu Katsir, wa ya'muru bil isti'adzati bihi minal aduwwi syaitani la mahala, dan Allah memerintahkan manusia untuk mohon perlindungan kepada Allah dari musuh syaitan, la mahala, tidak ada pilihan lain, iz la yaqbalu musana'a wala ihsana, karena syaitan itu tidak bisa menerima, tidak bisa, istilahnya kalau orang Bugis itu tidak bisa dicapu-capu, ya, tidak bisa dibujuk-bujuk, ya, karena memang begitu sumpahnya sejak sebelum kita dilahirkan, sumpahnya sudah begitu, ya, bahwa dia akan menyesatkan manusia. Ya, dan memang obsesi utama syaitan itu, kata Ibnu Katsir, la yabtaghi ghaira halaki ibni Adam. Dia tidak punya obsesi lain selain mencelakakan anak cucu Adam. Disebabkan apa? Li syiddatil adawati bainahu wa baina abihi Adam min qabl. Karena permusuhannya yang sangat keras terhadap Adam, orang tua mereka sebelumnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman mengingatkan kita. Makanya kalau Allah mengingatkan kita tentang syaitan ini harus diperhatikan baik-baik. Ya, karena syaitan ini musuh yang tidak terlihat, ya, dan dia mengalir dalam darah manusia, ya, dan dia punya bukan lagi 1001, ya, lebih lagi dari 1001 cara untuk menggelincirkan manusia. Dan bayangkan bahwa upaya syaitan untuk menggelincirkan manusia itu sampai pada detik-detik terakhir manusia itu akan meninggalkan dunia ini, ya. Saking berbahayanya syaitan itu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, anak cucu Adam, la yaftinannakumus syaitan, jangan sampai kalian terfitnah atau tergoda oleh godaan syaitan, kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana sebelumnya dia telah
mengeluarkan atau menyebabkan kedua orang tua kalian dikeluarkan dari surga. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan innasyaitana lakum aduwwun, sungguhnya syaitan itu benar-benar musuh untuk kalian. Ya. Jadi masih ingat kalau di luar Al-Qur'an, di luar ayat ini bisa dikatakan innasyaitana aduwwun lakum. Sungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian. Tapi dalam ayat ini Allah mengedepankan kata lakum, innasyaitana lakum aduwwun, untuk menunjukkan, untuk memberikan penekanan yang sangat kuat bahwa syaitan itu ya satu-satunya musuh yang luar biasa untuk kalian. Nah, karena dia musuh, fattakhiduhu aduwan. Karena dia musuh, jadikan memang dia musuh. Tetapkan dia sebagai musuh, nyatakan perang kepada syaitan. Jadi jangan jadikan dia sahabat, ya. Apalagi dijadikan sebagai tuan yang diikuti apa maunya. Fattakhiduhu aduwan, jadikan dia sebagai musuh, ya. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Bahwa syaitan itu tidak ada lain. Jadi kata innama itu dalam bahasa Arab disebut sebagai adatul hasr, huruf yang digunakan untuk memberikan batasan bahwa memang tidak ada yang lain. Jadi syaitan itu tidak ada lain cita-citanya selain yad'u hizbahu, mengajak pengikutnya liyakunu min ashabis sa'ir, agar mereka menjadi penghuni sa'ir, penghuni neraka. Itu saja. Jadi kita sudah ikut, ya, manusia ikut pada dia, ya, begitu masuk ketemu reuni di dalam neraka, syaitan mengatakan, siapa suruh kau ikut? Ya. Nah, jadi ini ya tentang syaitan. Nah, maka kita diperintahkan untuk beristiazah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, karena syaitan ini luar biasa, dan kita tidak mungkin menghadapi syaitan itu dengan semua kekuatan potensi yang kita miliki. Ya, tidak bisa kita merasa hebat, merasa jago, kemudian mana kau setan? Ya, tidak bisa. Ya, kita hanya bisa menghadapi syaitan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam isti'adzah itu a'udzu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Nah, kita tidak bisa hadapi syaitan kecuali dengan perlindungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata seorang ulama salaf rahimahullah, ini memberikan analogi, kias tentang bagaimana menghadapi syaitan itu. Dia mengatakan, kalau kita lewat di satu jalan, kemudian di jalan itu kita tahu ada anjing yang buas, cara apa yang paling efektif untuk menghindari anjing itu? Ya, cara yang pertama, kita lempar itu anjing. Tapi biasanya cara seperti itu tidak terlalu efektif. Mungkin dia lari sedikit, tapi setelah kita tinggalkan dia kejar kita. Nah, cara yang paling efektif, cara yang kedua adalah panggil siapa yang punya anjing lah. Itu anjingmu, anu dulu, urus dulu. Nah, itu selesai. Ya, dia panggil anjingnya, Blacky, masuk. Ya. Selesai. Nah, menghadapi syaitan juga seperti itu. Ya, minta kepada Tuhannya syaitan untuk melindungi kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ya coba nih bayangkan nih sumpahnya syaitan. Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Coba. Dan dia sumpah bukan sumpah artinya ini sumpah demi Nyi Roro Kidul atau apa, tidak. Coba sumpahnya itu, fa bi'izzatika, maka demi kemaha perkasaanmu ya Allah. Coba. Jadi syaitan itu percaya kepada Allah atau tidak? Percaya. Makanya iman itu tidak cukup percaya. Karena kalau iman itu cukup percaya saja, syaitan juga beriman kalau begitu. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya tidak mengatakan yang namanya iman itu hanya percaya atau mengenal Allah saja, tidak. Jadi harus diikuti dengan ucapan, harus diikuti dengan perbuatan. Nah, kalau percaya saja, eling saja,
itu syaitan juga percaya kalau Allah itu ada. Bahkan dia mungkin lebih percaya dari kita karena dia bersumpah langsung di hadapan Allah. Ya. Kata syaitan apa? Fa bi'izzatika, maka demi kemahaperkasaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajmain. Sungguh, ya coba. Ini kata-kata yang syaitan ini sudah diawali dengan sumpah. Ini huruf ba sumpah namanya ba'ul qasam. Kemudian izzatika, dia bersumpah atas kemahaperkasaan Allah. Kemudian kata-katanya lagi diawali dengan la, itu la taukid untuk menguatkan. Kemudian diakhiri dengan nun tasydid, artinya la ughwiyannahum, itu nun taukid tsaqilah. Ya, nun untuk mempertegas dengan sangat tegas. Jadi saya tidak tahu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu sungguh benar-benar, ya, aku akan menyesatkan mereka semua, ajma'in, mereka semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka al-mukhlasin, yang diselamatkan. Ini bisa bermakna yang ikhlas atau yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menunjukkan bahwa yang bisa menyelamatkan itu memang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini menunjukkan kepada kita, ya, betapa dahsyatnya dan betapa kerasnya permusuhan syaitan kepada manusia, ya, sampai dalam kondisi dan tingkat kesolehan kita yang sudah mungkin kita merasa sudah meningkat 500%, ya. Jadi sampai pada tingkat kesolehan kita merasa dulu kita mungkin, ya, bagaimana orangnya, ibadahnya bagaimana, sikapnya, akhlaknya bagaimana, kemudian tobat, kemudian kita merasa kita sekarang ini sudah lebih soleh 500% dari sebelumnya, atau 1000% dengan sebelumnya. Sampai pada tingkat kesolehan yang seperti itu pun kita tidak boleh sedikit pun lengah, ya, lalai dengan syaitan ini. Makanya ada buku yang bagus, kalau mau baca buku tentang perangkap syaitan ini, nanti baca Talbis Iblis, yang ditulis oleh Ibnul Jauzi, sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, Perangkap Syaitan kalau tidak salah, ya. Perangkap Syaitan, kalau judul aslinya itu Talbis Iblis. Ada juga buku lain kecil, namanya, judulnya Madakhilus Syaitan 'ala Salihin. Coba. Jalan-jalan masuknya syaitan kepada orang-orang saleh. Ini masalahnya syaitan ini begitu. Jadi sampai pun kita sudah punya kesolehan yang bagaimana, ibadah yang bagaimana, itu tidak bisa lepas, tidak akan dilepaskan oleh syaitan sampai nanti kita berhasil meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Ya, kalau kita sudah lepas, tinggalkan dunia dalam husnul khatimah, alhamdulillah, ya, sudah tidak terjangkau oleh syaitan. Tapi sebelum itu, maka kita masih berada dalam jangkauannya. Bahkan meskipun kita, ya, sudah istilahnya pakai jenggot, sudah pakai baju takwa kemana-mana, pakai songkok kemana-mana, ya, sholat tahajud 50 rakaat setiap malam, ya, khatam Quran, ya, setiap sehari 3 kali, ya, 1 hari 10 juz, ya, sedekah 1 miliar setiap hari, ya. Ya, dengan tingkat kesolehan seperti apapun tidak, ya, maka syaitan datang juga pada kita dalam bentuk ustadz, ya, dalam bentuk syekh. Nah, itu bagus, nanti coba dibaca itu bukunya, kayaknya sudah terjemahannya, tapi seingat saya sudah tidak dicetak ulang terjemahannya itu. Saya pernah lihat terjemahan buku tadi, apa, Jalan Masuk Syaitan pada Orang Soleh. Saya terjemahnya mungkin sekitar 10-12 tahun yang lalu saya lihat terjemahannya. Tapi itu sebenarnya buku bagus sekali untuk memberikan gambaran pada kita untuk waspada dengan kesolehan kita ini juga, ya. Nah, itu salah satu penyakit yang ditanamkan syaitan kepada orang-orang soleh itu, ada namanya yang paling berbahaya, itu penyakit gurur. Apa? Gurur. Apa itu gurur? Tertipu dengan kesolehannya, ya, tertipu dengan kesolehannya, yang merasa sudah soleh dia tertipu karena merasa soleh, kemudian akhirnya
bisa terjebak pada penyakit yang menyebabkan iblis dikeluarkan dari neraka. Apa itu? Takabur, sombong. Ya. Jadi penting sekali untuk selalu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari godaan setan ya, dari bujukan setan. Baik, saya rasa itu dulu untuk pagi hari ini ya, kita baru selesai membahas al-isti'adzah ya. Ya. Ini al-isti'adzah juga belum selesai ini sebenarnya ya. Ya, di sini masih ada pembahasan sedikit tentang makna isti'adzah. Ya, baru setelah itu masuk tentang tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita untuk selesaikan tafsir ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.